Belakangan ini banyak pendeta mempermasalahkan tentang persepuluhan. Ada yang setuju bahwa persepuluhan harus dibayar tiap bulan, dan ada yang berpandangan bahwa hal itu sudah tidak berlaku lagi karena itu adalah perjanjian lama. Kalau kita lihat, faktanya harus ada dalam Alkitab. Abraham memberi persepuluhan, tetapi kita harus tahu Abraham memberi persepuluhan itu sebagai impact dari kemenangannya melawan musuhnya. Yakub berjanji memberi perpuluhan kalau dia diberkati. Dia berjanji pada waktu perjalanannya mau kembali ke negerinya. Faktanya sebelum dia pulang, dia sudah memiliki banyak harta dan belum memberi persepuluhan. Raja Hizkia memberi perintah kepada rakyatnya supaya selama 3 bulan bangsanya memberi persepuluhan kepada Lewi sebagai sumbangan. Dalam Alkitab tidak ada menyatakan bahwa persepuluhan dibayar tiap bulan, tetapi Tuhan memberi perintah untuk membawa persepuluhan. Artinya persepuluhan itu harus dibawa, tetapi persepuluhan bukan berbicara konsistensi memberi, tetapi berbicara bagaimana kita mensyukuri apa yang diberikan Tuhan kepada kita dan bagaimana kita mengembalikannya kepada Tuhan. Lalu pertanyaannya sekarang, dengan cara bagaimana kita memberi ke Tuhan? Kan kita nggak bisa melihat Tuhan. Nah, Matius 25 ayat 43 sampai 45 dikatakan, ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untukku. Jadi melakukan untuk Tuhan adalah melakukan untuk orang-orang kecil yang tidak dianggap. Cara kita memperhitungkan dan memberi kepada orang yang tidak dianggap dan yang tidak diperdulikan, artinya kita sedang memberi kepada Tuhan. Karena Amsal 19 ayat 17 berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi persepuluhan yang kamu sisihkan itu, berikanlah kepada mereka yang membutuhkan. Sebagaimana murid-murid mengelola persepuluhan untuk janda-janda dan fakir miskin dalam Kisah Rasul 6. Tetapi kalau gerejamu membuat lembaga peduli untuk orang lemah dengan mengelola persepuluhan, maka berikanlah itu kepada gerejamu. Karena korban persepuluhanmu itu sesungguhnya tidak begitu menjadi persoalan keimananmu. Karena dalam Yeremia 6 ayat 20 dikatakan, apakah gunanya bagiku kamu bawa kemenyan dari Seba dan tebu yang baik dari negeri yang jauh? Aku tidak berkenan kepada korban-korban bakaranmu, dan korban-korban sembelihanmu tidak menyenangkan hatiku.